Malam ini kita bawa kalian ke dunia di mana batas antara yang hidup dan yang mati mulai kabur. Tempat di mana lo bisa ketemu sama mereka yang seharusnya nggak ada. Lo siap kalau udah masuk ke sini nggak ada jalan keluar? Sama gue Luka. Dan gue El. Selamat datang di Veil of Nightmares. Sebelum mulai pastiin lo subscribe biar kita nggak sendirian di sini. Oke, kita mulai. Here we go. Cerita pertama yang dikirim dari email kita, sebut aja A. Ini tentang temen gue yang hilang di kereta. Sampai sekarang pun nggak ada yang tahu dia di mana. Malam itu dia nggak ada kabar. Awalnya gue pikir ini cuma kesialan biasa. Mungkin dia kecopetan, HP mati, atau salah naik kereta. Tapi setelah gue nyari tahu sendiri, setelah gue ngobrol sama masinis kereta yang temen gue naikin, gue sadar kalau ini bukan kejadian biasa. Jadi beberapa bulan lalu gue janjian sama temen gue buat ketemuan di kota sebelah, buat reunian. Dia naik kereta malam dan kami sempat chatting sebelum dia berangkat. Semua masih normal waktu itu, tapi sejam kemudian tiba-tiba chatnya berhenti. Gue coba telepon, nggak aktif. Gue mikir positif aja, mungkin sinyal jelek atau dia ketiduran. Sampai akhirnya kereta yang dia naikin sampai di stasiun tujuan. Gue udah nunggu di sana, tapi temen gue nggak pernah keluar dari gerbongnya. Gue coba tanya ke petugas, tapi mereka bilang nggak ada penumpang dengan ciri-ciri kayak temen gue. Padahal gue inget jelas foto temen gue yang dia kirim sebelum berangkat. Pakai baju apa, bawa tas kayak gimana, rambutnya modelnya gimana, ciri fisiknya juga gue sebutin. Mereka tetap bilang gak lihat. Mungkin mereka gak merhatiin satu-satu penumpang, atau emang temen gue gak naik kereta itu dan salah naik ke kereta lain. Sampai akhirnya gue nemuin satu masinis tua yang kerja di rute itu. Awalnya dia males ngomong, tapi pas gue paksa, wajahnya langsung berubah serius. "Kamu yakin temanmu naik kereta itu?" Tanya. Gue respon dengan anggukan. Dia diam sebentar, lalu pelan-pelan dia cerita sesuatu yang bikin gue merinding. Dulu katanya ada satu keluarga bawa jenazah seorang nenek. Mereka bilang nenek itu mau dimakamin di kota sebelah. Tepatnya mereka bawa jenazah nenek itu di gerbong paling akhir. Kebetulan gerbong itu paling sepi dari gerbong lainnya. Tapi banyak orang percaya jenazah itu dibiarin gitu aja, nggak pernah dimakamin di kota sebelah. Disimpan di gerbong itu gitu aja. Gak ada yang ngeh pada awalnya. Keluarganya gak mau ngurusin pemakaman karena si nenek semasa hidupnya punya penyakit menular, dan mereka takut penyakitnya masih bisa menyebar. Pihak kereta nemuin jasad itu pas mereka mau makamin dengan layak. Jasadnya hilang gitu aja, entah kemana. Entah dicuri atau pergi sendiri, gak ada yang tahu. Semenjak itu terkadang ada laporan penumpang yang tiba-tiba hilang kalau mereka duduk di gerbong tersebut. Katanya, kalau ada orang yang masuk, nenek itu bakal ngajak mereka ikut pergi dan nggak pernah kembali. Gue langsung merinding. Gue coba cek rekaman CCTV stasiun dan bener aja, temen gue masuk ke dalam kereta di gerbong terakhir. Dan yang paling bikin gue hampir pingsan adalah pas gue zoom in ke rekaman itu, di belakang teman gue lihat sesosok tubuh tua terbungkus kain kafan. Berdiri di sana gak terlalu jelas dan ngeblur, tapi matanya merah menyala. Itu terakhir kali gue lihat temen gue, dan sampai sekarang gak ada yang tahu dia di mana. Oke, cerita kedua dari email juga. Kita sebut aja
Bi, gue kerja di Jepang udah hampir 2 tahun, dan selama itu gue sering denger cerita-cerita horor lokal. Tapi gue gak pernah percaya sampai suatu malam gue ngeliat sendiri dan hampir jadi korban. Ada satu legenda di Jepang soal hantu setengah tubuh yang gentayangan di rel kereta. Orang sini nyebutnya teke-teke. Konon, dulu dia manusia biasa yang kecelakaan dan tubuhnya tergilas kereta, putus jadi 2. Waktu itu gue pulang kerja lembur. Stasiun sepi banget. Cuma ada gue sama beberapa orang. Kereta udah mau datang dan gue berdiri deket garis kuning nungguin. Tiba-tiba di ujung peron gue lihat ada cewek duduk di lantai. Bajunya lusuh, rambutnya panjang nutupin muka. Gue kira dia orang mabuk atau butuh bantuan. Jadi gue sempat mau nyamperin, tapi ada yang aneh. Dia bukan duduk biasa. Bagian bawah tubuhnya dari pinggang ke bawah gak ada. Gue langsung ngerasa ada yang salah, tapi badan gue kaku, gak bisa gerak. Saat itu juga dia angkat kepalanya pelan-pelan, matanya kosong, dan dia mulai merangkak pakai kedua tangannya ke arah gue dengan cepat. Tek 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 tek. Suara tangannya yang berdentum di lantai peron cepat banget, kayak laba-laba gede lagi lari ke arah gue. Gue panik lah. Gue mundur pelan, tapi tiba-tiba gue dengar suara pelan banget, hampir kayak bisikan. Watashi no ashi wa doko? Lalu gue dengan gemetar bilang, "Shiranai." Tanpa pikir panjang, gue loncat ke arah tangga dan lari sekencang-kencangnya. Gue gak peduli orang liatin gue aneh. Gue cuma pengen kabur. Dan sejak malam itu, gue gak pernah lagi naik kereta sendirian. Kalau lo pikir cerita ini cuma kebetulan, coba pikir lagi. Bisa aja, pas lo naik kereta besok, ada sosok yang ngeliatin lo dari gerbong kosong di ujung. Atau pas lo sendirian di stasiun, ada yang manggil nama lo, tapi pas lo noleh, kosong. Aku DC. Veil of Nightmares bakal balik lagi di episode berikutnya. Kalau lo punya cerita horor nyata, kirim ke email kita. Mungkin cerita lo yang bakal kita ceritain selanjutnya. Jangan lupa subscribe, biar lo nggak kelewatan cerita baru. Tapi hati-hati. Ada yang ngikutin lo setelah denger cerita ini.